kasih sekali lagi. Ibu Bapak sekalian hadirin yang saya hormati, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pada materi kedua, yaitu bagaimana integrasi mitigasi bencana dikaitkan atau dimasukkan di dalam KD atau silabus seni budaya yang kita gunakan. Untuk itu kita undang pemateri kedua, Ibu Misda Ismayanti dari SMP 215 Jakarta Barat untuk berkenan menyampaikan materinya pada siang hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Misda Ismayanti SSN, dengan segala hormat dipersilahkan. Silakan Bu Misda. Ya, baik, terima kasih Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita masih bisa bertatap maya ya dalam kegiatan sosialisasi mitigasi bencana. Selanjutnya beserta salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang alhamdulillah telah membawa kita dari alam yang gelap ke alam yang terang seperti saat ini. Yang saya hormati Ibu Ketua MGMP, Ibunda Kasudin masih ada ya? Ibunda Kasudin, Ibunda Subaidah, MSI, yang saya hormati Ibu Yuhaslinda sebagai Ketua MGMP Seni Budaya Jakarta Barat 2, serta seluruh rekan-rekan pengurus MGMP Seni Budaya Jakarta Barat 2. Selanjutnya yang saya sayangi, yang saya hormati seluruh teman-teman seni budaya yang ada di lingkungan wilayah 2 Jakarta Barat. Sebelumnya saya mohon maaf karena bukan apa-apa, di sini saya hanya ingin sharing aja atau kita saling berbagi ya. Karena memang belum pantas dibilang narasumber, sama seperti kata Bu Linda tadi, kita hanya sharing, saling berbagi, saling mengisi. Semoga walaupun sedikit kita bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, baik teman-teman yang saya hormati, materi kita ini adalah integrasi mitigasi bencana dan perubahan iklim dalam pembelajaran seni budaya SMP. Namun sebelumnya saya coba share screen dulu. Sebentar ya Ibu-ibu. Mohon Bu Ik coba bantu share screen Bu Hikmah. Bu Hikmah. Hikmah, tolong di-share-in. Bantu share screen saya. Ya, terima kasih Bu Hikmah. Ya, baik teman-teman. Ini adalah pembahasan kita. Sebenarnya saya yakin bahwasanya kita semua pasti bisa dan semuanya pasti jauh lebih baik ya. Kenapa? Yang namanya integrasi mitigasi bencana dan perubahan iklim dalam pembelajaran seni budaya, bagaimana kita bisa memasukkan atau menyisipkan Suaranya kurang jelas, Bu Misda.
ya. Aduh, oke. Putus-putus suaranya. Lanjut Bu Hikmah, layar berikutnya saya bisa ikut gabung kan Bu Hikmah. Oke, ini adalah gambaran saja ya, di mana kita bisa mengkaitkan si bencana tersebut dalam pembelajaran kita. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Yuhaslinda, bahwasanya kita akan bawa anak-anak itu membuat poster terkait mitigasi bencana. Selanjutnya Bu Hikmah. Nah, di sini saya hanya ingin menyegarkan, bukan menyegarkan ya, teman-teman, saya yakin teman itu pasti jauh lebih tahu, pasti semuanya sudah buat dan mengerti bagaimana cara pembuatan RPP, walaupun terkadang mungkin kita sedikit ada masalah ya. Nah, jadi penyusunan RPP ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 2016 itu tentang standar pendidikan dasar dan menengah, disebutkan bahwa pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, RPP dikembangkan dari silabus, ya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan secara rinci pada KD, silabus, dan bahan ajar. Nah, komponennya seperti yang kita bisa bersama, bahwasanya komponen RPP terdiri atas KIKD, indikator, tujuan pembelajaran, metode, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Selanjutnya Bu Hikmah. Nah, untuk rekan-rekan sekalian, dalam pelaksanaan pembelajaran di masa COVID ini, itu kembali kepada kita bahwasanya seperti yang dihimbau oleh menteri kita, bahwasanya ada yang namanya RPP lembar, dan itu silahkan saja kita mau pakai yang 1 lembar, mungkin itu lebih sederhana. Yang penting dalam pembuatan RPP itu yang harus kita perhatikan adalah pertama, identitas sudah pasti, ya, di mana identitas itu ada sekolah, mata pelajaran, terus ada kelas, semester, ada pokok atau materi atau pokok bahasa, selanjutnya ada alokasi waktu. Nah, yang paling penting adalah tujuan pembelajaran, ya. Jadi harus ada 3 yang paling penting di saat kita rencana pembelajaran 1 lembar, yaitu adanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu ada turunan dari IPK. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Selanjutnya itu ada penilaian, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, teman-teman, ini adalah hanya sekedar penyegaran ya, penyegaran terhadap apa yang kita lakukan di saat kita itu mau menghadapi pembelajaran, yaitu pastinya harus mempunyai RPP. Nah, terkait dengan mitigasi di sini kita sudah bisa saksikan bahwasanya kita ada analisis KD ya, kompetensi dan kompetensi keterampilan dirumuskan sebagai berikut. Nah, KI itu seperti biasa, itu sudah ada dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Selanjutnya ke bawah, Ibu Hikmah. Nah, terus kompetensi dasar. Nah, di seni rupa, kita itu akan mengambil KD memahami prosedur menggambar poster dengan berbagai teknik. Nah, dengan KD ini, bagaimana kita bisa memasukkan mitigasi bencana itu di pembelajaran.
Tadi Bu Yu Haslinda juga sudah menyinggung ya. Nah, ini adalah peta konsepnya. Ya. Oke, ya peta konsepnya kita bisa lihat bersama. Bahwasanya nanti tujuan akhir kita adalah bagaimana bisa membuat ya anak-anak kita bisa membuat poster yang akan nanti dilombakan, sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan. Ya, ini adalah konsep poster, ada syarat membuat poster. Ya, ini memahami dan menerapkan pengetahuan tekstual, konseptual, dan prosedural terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Di sini kita bisa melihat ya cara pembuatan poster itu apa, alat dan bahannya. Terus selanjutnya temanya ya. Jadi yang paling pertama sekali harus tahu tema dalam membuat poster itu apa. Selanjutnya ya, ini menentukan materi. Ya, ini kita lanjut ini terus Bu Hikmah sampai kita ke silabus ya. Nah, menyusun silabus. Jadi di dalam desain pembelajaran seni budaya di KD 3.3 dan 4.3 kelas 8 semester genap kurikulum 2013, di sini sama-sama kita bisa lihat bahwasanya KD-nya adalah memahami prosedur menggambar poster dengan berbagai teknik. Ini adalah KD yang kita tidak bisa rubah ya. Kita tidak bisa rubah. Kenapa? Karena KD ini sudah ditetapkan. Oke, selanjutnya dari KD kita masuk ke materi pokok ya. Materi pokoknya apa yang harus kita bahas? Pertama adalah konsep membuat poster, 2 syarat membuat poster, 3 alat bahan membuat poster, 4 teknik pembuatan poster. Nah, selanjutnya kita beralih ke indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini bagaimana bisa menjelaskan pengertian poster ya. Terus menyebutkan, kita bisa menyebutkan syarat dalam membuat poster. Selanjutnya mengidentifikasi jenis bahan dan teknik pembuatan poster. Nah, selanjutnya kita ke kolom kegiatan pembelajaran. Nah, teman-teman, di kolom kegiatan pembelajaran inilah kita bisa mengkaitkan mitigasi bencana tadi sehingga anak-anak bisa memahami, oh ternyata mitigasi bencana itu kita bisa ambil menjadi suatu tema yang bisa dijadikan sebuah poster ya. Misalnya kegiatan pendahuluan. Nah, di kegiatan pembelajaran itu kita harus jelaskan tentang pertemuan pertama itu apa gitu. Ya, kegiatan pendahuluan itu berupa berdoa. Ya, itu biasa kita lakukan. Terus ada presensi, ada literasi tentang mitigasi bencana dan perubahan iklim. Nah, jadi di dalam inilah, di kegiatan pelajaran inilah teman-teman kita bisa menyinggung atau memasukkan mitigasi bencana ya. Jadi di sinilah kita indikasikan. Selanjutnya adalah kegiatan inti ya. Menyaksikan tayangan video tentang poster yang ada kaitannya dengan perubahan. Untuk apa kita siapkan suatu video yang mungkin akan memancing kreativitas anak-anak apa yang harus mereka buat dari video yang mereka tonton, apa hikmah atau apa pesan dan kesan yang mereka ambil sehingga mereka bisa sampaikan audiens melalui poster gitu. Selanjutnya adalah mendiskusikan jenis bahan dan teknik pembuatan poster dengan kondisi dan peristiwa alam. Ya, jadi perlu ada diskusi tentang apa ya bahan dan teknik pembuatannya gitu. Selanjutnya adalah mengumpulkan data pertanyaan. Ya, selanjutnya di penilaian. Teman-teman bisa melihat penilaian bahwasanya di sini adalah kita bisa tes tertulis di saat kita memberikan soal-soal ya yang sifatnya pengetahuan itu bisa dalam bentuk pilihan ganda, bisa dalam bentuk menentukan, bisa dalam bentuk esai gitu ya. Nah, di sini kita bisa
jika kita ingin membuat teks ya, seperti kita membuat poster, berarti itu adalah nilai keterampilan. Nah, di keterampilan juga kita bisa jabarkan lagi tentang nilai keterampilan itu apa aja. Ya, bisa dalam bentuk produk, bisa dalam bentuk yang lain-lainnya. Selanjutnya alokasi waktu itu sesuai dengan jam pelajaran kita, bahwasanya seni budaya adalah 3 pelajaran. Selanjutnya, lanjut Bu Hikmah, sumber belajar ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini KD 4.3 membuat poster, ini adalah keterampilan. Jadi yang 4.3 itu adalah pengetahuan. Nah, di sini bagaimana nanti Nanda kita tuh bisa membuat poster ya. Ya, materinya dalam membuat poster, indikator pencapaian kompetensi dalam membuat poster ya, dengan bahan atau teknik yang kita sesuaikan. Terus ini adalah pertemuan kedua. Di pertemuan kedua seperti biasa kita masih tetap ya kegiatan pendahuluan itu pasti ya, berdoa, presensi, literasi tentang mitigasi. Ya, perlu adanya literasi supaya mereka bisa menambah wawasan tentang apa aja itu mitigasi ya, bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara berempati, dan bagaimana cara bisa mereka terjun langsung untuk bisa merasakan gitu ya, intinya kesusahan saudara-saudara yang terkena bencana itu mereka harus bisa merasakan, dan mungkin mereka bisa seperti mengucapkan rasa kepedulian dalam bentuk mengarahkannya atau mengaplikasikannya dalam bentuk karya seni, yaitu seni poster. Oke, selanjutnya ya untuk keterampilan di sini sudah kita sama-sama bisa melihat bahwasanya praktek membuat poster dengan tema mitigasi bencana perubahan iklim. Selanjutnya Bu Hikmah. Ya. Oke, ini adalah, nah teman-teman, ini adalah contoh RPP yang sudah dibuat oleh tim ya, tim penyusun dari MGMP Seni Budaya DKI. Namun Bapak Ibu, ini tidak menjadi tolak ukur yang harus diikuti, tapi Ibu-ibu silahkan jika ingin menggunakan RPP yang 1 lembar, silahkan ya, kira-kira ingin menggunakan RPP yang misalnya ya seperti yang di sini ditayangkan. Ini adalah RPP yang masih seperti biasa ya. Kita lihat ke bawah Bu Hikmah. Ya, ini adalah identitas ya, seperti tadi yang sudah kita sama-sama dengarkan, bahwasanya ada identitas sekolah. Selanjutnya tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran adalah turunan dari indikator ya, dari IPK. Nah, selanjutnya kompetensi, terus ke bawah Bu Hikmah, kegiatan pembelajaran, nanti ada terakhir penilaian ya. Ya. Oke, selanjutnya Bu Hikmah. Ya, ini biasa seperti RPP kita biasa, tinggal teman-teman silahkan mau RPP-nya dalam bentuk 1 lembar atau yang masih RPP yang berlembar-lembar. Nah, ini adalah lembar kerja pilihan ganda. Nah, di sini teman-teman bisa membuat soal ya, soal misalnya tentang poster, nanti bagaimana kita bisa mengkaitkannya dengan mitigasi bencana. Ya, kita bisa memberikan beberapa contoh penyebab terjadi bencana, misalnya contoh banjir dan sebagainya, itu adalah bagaimana kreativitas kita dalam membuat soal. Selanjutnya Bu Hikmah. Ya, ini adalah berupa contoh-contoh soal ya teman-teman. Oke, adalah peralatan ya, Hikmah. Oke, nah ini adalah lembar kerja peserta didik. Nah, di sini kita bisa melihat ya lembar kerja peserta didik di saat mereka itu kita tugaskan untuk mengerjakan sesuatu yang terkait dengan materi.
Lanjut Bu Hikmah. 2 menit lagi Bu Misda waktunya. 2 menit lagi ya. Oke. Saya rasa juga memang kayaknya sudah semua ini. Tinggal terakhir itu penilaian dan kita udah sama-sama tahu ya, kayaknya nggak mungkin harus bercerita panjang lebar memang karena waktu juga yang terbatas. Jadi intinya begini teman-teman, bagaimana kita bisa memasukkan mitigasi bencana itu dalam pelajaran gitu. Kalau misalnya di seni rupa kita bisa contohkan ke seni poster. Sebenarnya tidak hanya seni rupa, tapi bagaimana kita bisa melihat KD-KD yang bisa kita integrasikan dalam mitigasi bencana. Contoh aja misalnya tari. Nah, tari kreasi ya, tari kreasi itu ada di kelas 9. Sebenarnya kita bisa masukkan atau kita integrasikan ke mitigasi bencana. Contohnya apa? Di saat kita mau Halo Bu Misda. Bu Hikmah? Bu Hikmah? Lanjut aja mungkin Pak. Internetnya Pak, internetnya. Oke. Baik, terima kasih Bu Misda, Bapak Ibu sekalian. Demikian tadi materi tentang mitigasi bencana yang terintegrasi dengan mata pelajaran seni budaya, dicontohkan oleh Bu Misda adalah dengan mapel di ranah seni rupa. Ya. Masih banyak di ranah lainnya seperti tari, musik, dan juga mungkin ranah teater jika mungkin. Itu bisa diambil, yang penting KD-nya disesuaikan dengan mitigasi bencana yang ada. Ibu Bapak sekalian,